work. Nah, usaha. Yang mana usaha itu didapatkan dari F kalikan S. F itu untuk apa? Gaya atau force. Nah, kemudian S ini untuk perpindahan. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Yang perlu kita pelajari itu ada usaha dan pesawat sederhana beserta apa yang ada di dalamnya. Untuk awal kita akan membahas tentang usaha dan bagaimana usaha ini dapat bekerja, apakah dipengaruhi oleh gaya atau juga dipengaruhi oleh perpindahan. Usaha ini berkaitan erat dengan energi, yang mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jika kita lihat contohnya di samping, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Nah, jadi dalam melakukan usaha itu diperlukanlah yang namanya energi. Usaha ini dilakukan yang mengakibatkan benda tersebut bergerak. Nah, itu kita bisa lihat lebih detailnya. Bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Nah, karena usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan, kita lihat yang ini. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, berarti harus mengakibatkan suatu benda berpindah tempat. Kemudian, jika ada kasus lain seperti jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F sehingga benda itu berpindah sejauh S, berapa usaha? Besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, jika dituliskan untuk mencari usaha, W itu usaha ya, dari kata work. Usaha, yang mana usaha itu didapatkan dari F kalikan S. F itu untuk apa? Gaya atau force. Kemudian S ini untuk perpindahan. Lalu satuannya apa? Ingat, satuan F. Satuan F itu kan Newton. Kemudian satuannya S itu kan meter. Berarti W itu satuannya bisa Newton meter, atau Newton meter ini sama juga Joule. Nah, ini sama, makanya dia muncul 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter, atau Joule sama aja dengan Newton meter. Dari sini juga dapat kita rubah-rubah. Nah, nanti kalau kalian lihat ini, kalian harus tahu perubahannya juga. Jadi kalau dibentuk segitiga, berarti W F S. Nah, kita bentuk segitiga. Nih, jadi kalau diminta untuk mencarikan F, semisal mencari F ya, berarti F sama dengan W bagi S. Nah, kita lihat dari segi 3. Karena itu berlaku pindah-pindah ruas
Bisa, karena tidak selalu yang ditanyakan itu usaha, bisa juga yang ditanyakan gaya dengan diketahui besar usaha dan perpindahannya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Nah, ini ada daya. Nah, daya ini bahasa kerennya apa? Daya, power. Nah, apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, apakah sama atau enggak? Nah, kita coba perhatikan peristiwa berikut. Terdapat dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Nah, ini bukit ya, kurang T ya, bukit. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha lebih singkat daripada mobil B. Nah, ada yang lebih singkat. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Nah, mobil A mempunyai daya lebih besar. Maka dapat dituliskan bahwa untuk mencari daya, nah P, daya itu P, power, sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Nah, P sama dengan W per T. Nah, W work, T time, waktu ya. Ini T kecil ya, T kecil. Nah, kalau kita buat segitiga berarti gimana? P, ini W, ini T. Sehingga nanti ketika ditanyakan yang lain seperti yang ditanyakan bukan P tapi yang ditanyakan W, bisa jadi P kali T, atau bisa juga yang ditanyakan itu T nya, berarti usaha bagi dengan daya. Nah, kemudian selanjutnya tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan suatu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsip pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Ini prinsipnya. Apa tahu itu? Pesawat sederhana itu alat untuk memudahkan, memudahkan kita dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Nah, di poinnya pesawat sederhana ini untuk apa? Untuk memudahkan. Nanti kalau untuk mempersulit itu namanya berarti bukan pesawat sederhana. Apa saja itu pesawat sederhana itu? Nah, diantaranya ada tuas. Nah, nama lainnya tuas itu pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit itu sama. Nah, dalam tuas atau pengungkit itu ada yang namanya beban, kuasa, dan diantara keduanya ada yang namanya lengan. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, batu. Nah, batu itu merupakan apa? Bebannya kan? Nah, beban. Atau disimbolkan W. Kemudian tangan kita di mana? Tangan kita di sini. Force atau kuasanya atau gaya. Nah, sini. Nah, kemudian di tengah ini ada yang namanya titik tumpu. Nah, tumpunya. Jarak antara beban ke tumpu itu namanya lengan beban. Kemudian jarak antara kuasa dengan tumpu namanya lengan kuasa. Nah, kalau di bentuk rumus itu akan seperti ini, W kalikan LB ya, kita lihat nih sama dengan F kali LK. Nah, ini bisa dibolak-balik juga, yang mana semakin panjang kuasa, lengan kuasa, maka akan semakin kecil gaya kuasa. Untuk keuntungan mekanisnya dapat kita cari dengan beban dibagi gaya sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Sebenarnya ini sama sini ya kan, itu sama. Nah, kalian nggak perlu
menghafal karena apa? Sama, kita tinggal ruas pindah-pindah saja. Berarti kalau kita dapat V ya kan kali LB sama dengan F kali LK. Dari sini kita bisa pindah ruas. Nah, ini pindah ke sana ya kan? Yang sini pindah ke sana. Ingat, ketika perkalian dia pindah, jadinya W, F-nya jadi di bawah kan. Nah, kemudian sama dengan LK ya kan nggak pindah LK-nya, LB-nya pindah. Kalau pindah darinya di atas jadi di bawah. Nah, ini kan sama ya. Jadi tidak ada. Nah, ini sama. Kita lihat lagi. Nah, ternyata ada beberapa jenis tuas atau jenis pengungkit. Nah, ada 3 jenisnya. Untuk jenis yang pertama itu titik tumpu, ya kan, berada di tengah di antara beban dan titik kuasa. Nah, pertama itu berarti tumpu tengah, titik tumpu. Nah, tumpu tengah. Kemudian yang kedua, beban berada di tengah. Nah, kalau kedua beban di tengah, yang di tengah itu beban. Kemudian yang ketiga, berarti yang di tengah apa? Yang di tengah kuasa, kuasanya di tengah, ya kan? Jadi kalau disingkat TBK, nah, tumpu yang di tengah, beban di tengah, kuasa di tengah. Ini satu, jenis kedua, jenis ketiga. Nah, contohnya apa toh? Kalau untuk jenis pertama itu ada gunting ya. Nah, yang mana gunting ini tumpunya nih loh. Dia tumpunya di tengah. Yang penting tumpunya tengah, kan? Kemudian yang kedua, pembuka tutup botol. Nah, pembuka tutup botol itu bebannya di tengah, Kemudian kuasa. Nah, kalau kuasa jenis ketiga itu kuasanya yang di tengah. Berarti kalau seperti apa namanya sekop, nah kalau kalian di bangunan, nah ini tangan kalian kan di sini, ini tangan. Nah, tempat tangan kan, tempat tangan. Nah, ini berarti apa? Bebannya kan. Nah, beban. Tumpunya mana? Tumpunya yang ujung ini loh. Ini tumpu namanya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu jenis-jenis pengungkit, perhatikan yang di tengah saja. Kita tahu yang di tengah apa, yang lain tinggal mengikuti. Itu ya, yang penting di tengah. TBK, tumpu, beban, kuasa. Nah, itu urut-urutannya. Untuk persamaannya, baik itu jenis pertama, jenis kedua ataupun jenis ketiga, nah ini sama. Kita masih menggunakan nih sama. Nanti ini dipakai terus. Nah, baik itu jenis pertama, jenis kedua atau jenis ketiga. Nah, digunakan terus. Kemudian ada pesawat sederhana jenis bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan bidang yang gimana? Miring. Nah, dimana bidang miring itu membantu kita dalam melakukan usaha seperti tangga. Nah, tangga ini kan dibuat miring toh. Nah, tangga dibuat miring. Bagaimana kalau tangga kita tegak gini? Wah, ini kan susah kan? Nah, makanya tangga itu termasuk prinsip bidang miring karena mempermudah kita dalam naik ke satu lantai ke lantai yang lain. Nah, untuk rumusnya, nah ini sebenarnya hampir sama. Nah, itu W per F sama dengan S per H. W itu untuk usaha, W itu untuk beban, weight. Nah, F untuk apa? Force. Force itu apa? Force. Kita ganti warnanya. Force untuk kuasa atau gaya. Kemudian S. Nah, S itu untuk panjang bidang miringnya. Dan H itu untuk height, ya, tinggi bidang miring. Yang mana semakin tinggi bidang miring,
maka besar gaya kuasa semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jadi kalau semakin tinggi akan semakin susah. Nah, itu harus cari yang landai, jangan yang menukik. Kemudian ada katrol. Nah, katrol ini dapat merubah arah gaya berdasarkan tempat kedudukannya. Katrol terbagi menjadi 3. Ada katrol tetap. Nah, katrol tetap ini katrolnya itu tidak bergerak. Nah, contohnya ini tetap. Nah, ini kan posisinya tetap toh. Nah, posisinya tetap. Dia tidak berubah-ubah karena tersangkut di sini. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Tumpunya ada di antara beban dan kuasa. Ini loh tetap, tumpunya ini tumpunya di tengah antara beban sama kuasa. Ini bebannya. Kalau ini kuasa. Kemudian yang kedua, katrol bergerak. Namanya juga katrol bergerak kan, berarti katrolnya bergerak. Nah, ini katrol bergerak nih, katrol bergerak. Cirinya apa? Cirinya yang di tengah itu beban, justru yang di tengah dia beban. Gayanya ini, kuasanya ini, tumpunya di sini. Nah, kemudian katrol ganda. Katrol ganda itu apa? Gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Jadi satu, ya kan? Satu ini ditambah nih hasilnya katrol kan ganda, yang mana keuntungan mekanisnya itu dapat dihitung dari jumlah talinya ada berapa. Nah, kalau kita lihat ini ada 1, ya kan, kemudian 2, ada lagi yang ini 3, nah, yang di sini 4. Nah, di sini ada 4, berarti keuntungan mekanisnya 4. Nah, kalau untuk katrol tetap, keuntungan mekanis dapat dicari dari LK per LB, sama dengan katrol bergerak, LK per LB, kuasa, lengan kuasa bagi lengan bebannya. Kemudian ada roda gigi atau gear. Nah, gear adalah sepasang atau lebih, ya, sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, kalau kalian lihat di sepeda kalian itu yang namanya gear. Nah, ini gear. Nah, ini ada 2 gear. Dalam gear ini kita bisa hitung efisiensinya, yaitu output yang bermanfaat dibagi input total. Nah, jadi kalau kalian pernah naik sepeda, nah itu akan kalian lihat gear yang biasa kalian injek itu pedal. Nah, untuk pedal bisa beroperasi itu ada gearnya, bukan yang ini ya. Kalau ini rantai ya. Nah, kalau ini rantai beda, yang ini rantai. Gear. Nah, kemudian bagaimana sistem pesawat sederhana dalam tubuh kita? Nah, pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika sedang mendongakkan kepala. Nah, ketika kita mendongakkan kepala kita ke atas, itu terjadi juga prinsip pesawat sederhana. Leher, nah penjelasannya ini, leher merupakan titik tumpunya, dagu merupakan posisi beban, ya kan? Dagu bebannya, dan otot leher bagian belakang bergerak sebagai kuasanya. Nah, sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, pengungkit jenis pertama kan tumpu di tengah toh, TBK, ya kan? Pertama berarti tumpu di tengah. Ini jenis pertama. Ini jenis kedua. Kuasa di tengah jenis ketiga. Contohnya gunting kalau dalam benda. Kalau dalam tubuh kita itu ketika kita mendongakkan kepala. Nah, kuasanya apa? Kuasanya itu otot leher bagian belakang. Ini kan di belakang toh. Nah, tengahnya ini tengah. Nah, tumpunya di tengah. Bebannya dagunya. Itu ya.
Yang penting kita tahu di tengahnya apa. Bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Kita akan coba contoh soalnya. Nah, contoh soal bagaimana prinsip tuas ketiga. Nah, ingat tadi apa? T, B, K. Pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang ditanya ketiga berarti kuasa di tengah, ya kan? Nah, kuasa di tengah. Nah, sampai sini dulu, kita akan coba ke latihan soal di video selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Bye bye.